Halo, perkenalkan nama saya Marcelin Clarista Prodagroda. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana Kupang dengan program studi yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kondisi pembelajaran daring. Virus corona atau yang kerap kali disebut dengan COVID-19 inilah yang tengah menjadi ancaman bagi dunia. Dan sejak 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang terjangkit atau positif terkena virus corona. Terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020, banyak sekolah, kampus, tempat ibadah, bahkan para pekerja yang mengeluarkan kebijakan untuk bekerja atau belajar dari rumah guna mengurangi penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Kuliah daring. Belajar dari rumah untuk mahasiswa berarti kuliah dari rumah menggantikan kuliah tatap muka dengan kuliah daring atau online. Sudah banyak kampus yang mengeluarkan kebijakan untuk kuliah daring bagi mahasiswanya. Berbagai aplikasi dan platform digunakan untuk menunjang keberlangsungan belajar mahasiswa dengan dosennya. Enak sih jadi punya waktu yang lebih fleksibel. Kegiatan perkuliahan daring memang dapat diakses di mana saja, dan materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen melalui kuliah daring juga dapat dipelajari kembali dengan mudah oleh mahasiswa di waktu yang lebih fleksibel. Memang, kuliah daring memberi banyak waktu luang bagi beberapa mahasiswa sehingga dapat melakukan kegiatan lain. Namun tak bisa dipungkiri, mahasiswa pun juga manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada sebagian mahasiswa yang menyukai perkuliahan daring, dan sebagian mahasiswa juga yang tidak menyukai perkuliahan daring dan mengeluh akan sistem kuliah daring yang dijalani. Lalu, apa kabar dengan mahasiswa dengan kuliah daringnya? Banyak tugas. Asli, tugas gua banyak banget. Ekspektasi kebanyakan mahasiswa mengenai kuliah online yang menyenangkan karena bisa kuliah santai dari rumah seakan-akan lenyap karena realita yang terjadi. Faktanya, banyak mahasiswa yang mengeluh karena kuliah online sebab merasa tugas yang diberikan lebih banyak dibandingkan dengan kuliah offline atau tatap muka. Tak hanya itu, tenggat waktu yang diberikan pun semakin membuat mahasiswa berasa ingin memiliki otak yang cerdas seperti Albert Einstein. Melelahkan, jadi lebih capek karena ada batasan waktu. Kapan kita belajar sama kapan kita ngerjain tugas. Sepertinya tuh gitu. Lelah. Sebuah kata yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti penat, letih, payah, tak bertenaga. Itulah yang menggambarkan kondisi beberapa mahasiswa saat ini dalam menjalani kuliah online. Lelah yang dirasakan pun beragam. Lelah karena terlalu banyak menulis, lelah karena terlalu sering menatap layar laptop atau ponsel, lelah karena otak dipaksakan untuk mengerti materi yang diberikan karena tidak ada penjelasan dari dosen, dan lelah karena dikejar-kejar oleh tugas yang berdatangan, sambung menyambung seperti kereta, kuota, dan koneksi internet. Beberapa kampus telah memberikan bantuan kuota gratis untuk menunjang keberlangsungan perkuliahan online atau daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi mahasiswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi, mahasiswa tersebut tinggalnya di daerah pedesaan yang terpencil. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Masalah yang dihadapi dosen saat kuliah online. Tidak hanya mahasiswa yang mempunyai kendala saat kuliah online, tetapi para dosen juga memiliki kendala saat kuliah online. Yaitu yang pertama, dosen mengajar di banyak kelas dan harus bikin kelas satu persatu. Belum lagi, absensi mahasiswa yang ikut kelas terus direkap ulang. Harus cek dan memberi nilai tugas atau kuis kepada setiap mahasiswa.
Memori HP penuh akibat bekas-bekas tugas dari mahasiswa. Harus menginstal banyak aplikasi untuk menunjang perkuliahan online. Harapan saya sebagai seorang mahasiswa tentunya berharap semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu seiring dengan new normal yang telah diberlakukan oleh pemerintah, sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana seperti semula dengan kehadiran guru dan dosen dan siswa dan dengan mahasiswa yang saling berinteraksi langsung. Terima kasih.